Halo adik-adik, salam sehat buat kita semua. Saya harap kalian dalam kondisi baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yaitu tentang sel. Namun sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan sel, kemudian bagian-bagian sel yang Anda ketahui, dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Saat ini kita akan melanjut ke teori penemuan sel. Namun sebelum kita membahas tentang teori penemuan sel, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Kenapa dikatakan terkecil? Karena sel tidak akan dapat lagi dibagi untuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Namun, di dalam sel sudah terdapat yang namanya kehidupan. Atau bisa kita katakan sel adalah unit terkecil dari sebuah sistem penyusun seluruh makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi, di mana di dalam sel sudah terdapat yang namanya kehidupan. Kemudian, istilah sel atau berasal dari bahasa Latin cellula yang artinya ruang penyimpanan, kamar kecil, bilik kecil, atau kotak kecil. Saya ulangi, cellula artinya ruang penyimpanan, kamar kecil, bilik kecil, atau kotak kecil. Istilah selula tersebut dikemukakan oleh penemu yang namanya Robert Hooke. Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665, di mana Robert Hooke adalah seorang ahli berkebangsaan Belanda. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati tanaman batang gabus atau Quercus suber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Kira-kira gambar mikroskop rancangan oleh Robert Hooke adalah seperti ini. Ini merupakan mikroskop sederhana, di mana pada saat penelitian Robert Hooke, dia menemukan adanya ruang-ruang kecil, kira-kira seperti ini, menemukan yang namanya ruang-ruang kecil. Kemudian selanjutnya, pada tahun 1632 sampai 1723, Anthony van Leeuwenhoek tertarik dengan penelitian Robert Hooke. Maka dia mengamati air rendaman jerami. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa air rendaman jerami? Nah, air rendaman jerami ini sama saja dengan air serasa atau air yang tergenang, kemudian di dalamnya terdapat sampah atau daun-daunan. Dia mengamati di dalam rendaman jerami tersebut adanya gerakan-gerakan oleh organisme kecil. Adanya gerakan-gerakan oleh organisme kecil. Nah, kalau kita mengamati di bawah sebuah mikroskop, mengamati adanya sel. Contoh kita ambil Allium cepa. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu Allium cepa? Yang sudah tahu boleh berkomentar di kolom komentar ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mengamati Allium cepa atau yang disebut dengan
nama Indonesianya bawang merah, bentuk selnya berbentuk tidak teratur, dan kemudian untuk sel tumbuhan dia memiliki yang namanya tempat untuk cadangan makanan atau sering disebut dengan nukleus. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, jika diperbesar akan tampak seperti ini. Ya, itulah kenapa dikatakan di dalam sebuah sel sudah terdapat yang namanya kehidupan, di mana pembagian sel secara umum dibagi ke dalam 3 bagian. Ada yang disebut dengan dinding sel, kemudian membran sel, dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat yang namanya nukleus. Di dalam nukleus terdapat nukleolus. Nukleolus disebut dengan anak inti sel. Nah, pada sel tumbuhan, cadangan makanan disimpan di dalam nukleus. Nah, itu beberapa penelitian atau sejarah mengenai penemuan sel. Beberapa sejarah mengenai penemuan sel. Kemudian, penemuan sel ternyata belum sampai di situ. Masih berlanjut, di mana akan dilanjutkan oleh beberapa ahli. Contoh, seperti nama ahli berikut ini. Oke, untuk tugasnya, carilah informasi mengenai teori sel yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan berikut. Sekian dan terima kasih.